Carut malut pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat. Mulai dari persoalan batas usia hingga dugaan ketidaksesuaian penerapan zonasi menjadi sorotan warga. Selasa 30 Juni 2026. Sejumlah kasus muncul di berbagai wilayah, baik di Pemalang Selatan maupun kawasan kota Pemalang. Warga menilai pelaksanaan SPMB masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dievaluasi. Tadi dari pihak sekolah. Yang daftar di SMP 3 itu kan pakai domisili. Pakai domisili itu pertama ngeklik sampai dengan ngikutin online SPMB itu sampai dengan di waktu jam 9.30 menit itu masih ada datanya, masih masuk peringkatnya. Tapi giliran jam 9.35 menit tersingkir. Waktu 10 menit suruh nyari SMP negeri, nyari kemana mas? Sedangkan ambil motor dari parkiran ke gerbang itu sudah habis 10 menit. Kita lari ke SMP negeri mana? Sedangkan waktu di jam 9.30 menit panitia menyarankan bertahan Bu, di sini pasti nggak ada yang daftar lagi. Saya bertahan dong sebagai orang tua memperjuangkan anak. Giliran sudah kayak gitu saya suruh menghadap kepala sekolah. Saya nemuin kepala sekolah. Sudah nemuin kepala sekolah suruh nemuin panitia. Sudah nemuin panitia katanya nunggu nanti daftar ulang tanggal 29, tanggal 30. Kemarin tanggal 29 saya datang ke sekolahan, tunggu tanggal 30 sampai sebelum jam 12. Tadi saya datang dari jam 9, tongkrongin di SMP 3, karena memang ada kendala yang salah, kendala yang nggak benar, yang nggak sesuai SPMB, saya laporkan. Kenapa saya laporkan? Satu perumahan ada yang daftar 4 orang, satu prestasi. Yang kedua juan prestasi nggak keterima. Yang ketiga Lala domisili, anak saya Lubna domisili. Tapi yang juan prestasi nggak diterima, daftar lagi domisili. Giliran maju domisili dia udah ketolak. Tapi ternyata kok ada muncul dia, muncul lagi namanya juan lagi, kok bisa keterima? Lah ternyata dicek punya usut, dia pindah titik koordinat bukan sesuai titik koordinat. Dia daftar, dia tempat tinggalnya di mana? Kalau dia tinggalnya di Refonda. Berarti diduga ada pergeseran titik koordinat ya? Iya, sebelum mendaftar SMP itu dari SD sudah menyarankan titik koordinat yang betul. Soalnya kalau nggak benar bisa kena sanksi. Apa tindakan dari Dinas Pendidikan Bu tadi melapor? Dari SMP 3 menyarankan saya hanya ngeklik yang tahu dari pendataan dari itu dinas. Saya disuruh ke dinas, sampai di dinas adanya penguluran waktu, sedangkan SMP 3 tadi menyarankan jam 12 biar bisa daftar ulang. Karena kalau yang 2 itu nggak masuk, anak saya masih bisa bertahan dan masih bisa daftar ulang. Karena anak yang titik koordinat dan pemalsuan data itu bisa masuk. Saya minta kejelasan dan minta keadilan sebagai orang tua karena memang titik koordinat dari nilai anak saya lebih bagus, zonasi saya lebih masuk, dan saya sampai kemarin di detik-detik anak saya masih bertahan, yang 3 sudah kesingkir semua gitu. Salah satunya dialami seorang siswa asal desa Simpur, Kecamatan Belik. Siswa tersebut harus mengubur impiannya untuk bersekolah di SMP negeri lantaran karena terkendala batas usia. Selisih usianya disebut hanya 2 hari, melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi. Kasus lain terjadi di SMP Negeri 3 Pemalang. Salah satu wali murid menyampaikan keluhan kepada Dinas Pendidikan karena anaknya yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah tidak diterima. Sementara calon siswa lain yang disebut berjarak lebih jauh justru lolos melalui jalur zonasi. Nah, makanya selanjutnya saya suruh ngurus ibunya, terus langkah berikutnya mau bagaimana, karena dari SMP-nya itu tergantung pada dinas itu tergantung pada SMP-nya,
Nah, suruh menunggu aja. Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, Dr. Hasupaat MPD, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Pihaknya meminta masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro turut memberikan tanggapan. Ia menghimbau seluruh kepala sekolah agar mengoptimalkan daya tampung yang masih tersedia. Menurutnya, apabila masih terdapat bangku kosong, sekolah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada calon siswa yang belum tertampung, tentu dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ya, semua KS yang masih ada bangku kosongnya untuk bisa diisi supaya jumlah anak didiknya bisa semakin mencukupi sesuai jumlah yang tersedia di masing-masing sekolah. Dan bagi warga yang belum bisa mendaftar nanti dimasukkan ke akun di sistem gitu, karena tidak bisa model pakai rekomendasi dan lain, semua ada di sistem, dan mudah-mudahan ini semua bisa mengakomodir masyarakat baik melalui zonasi, afirmasi maupun juga melalui metode mutasi ya, pindahan gitu. Berbagai keluhan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar proses penerimaan murid baru di masa mendatang dapat berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik. Ikuti sistem penerimaan siswa baru tahun ini sesuai dengan regulasi panduan yang sudah ditandatangani melalui fakta integritas itu. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Sauri Berkat News 7 TV melaporkan.